Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang stok 1, produksi, desain BOM. Di menu desain BOM, Anda dapat mendaftarkan komponen bahan atau bill of materials yang dibutuhkan untuk memproduksi barang jadi atau setengah jadi. Bill of materials adalah modeling struktur dari barang jadi atau setengah jadi, yaitu bahan apa saja yang digunakan beserta jumlahnya untuk memproduksi barang jadi dan setengah jadi. Dengan mendaftarkan BOM dari tiap produk, nantinya Anda tidak perlu untuk menginput ulang bahan yang digunakan di menu produk masuk. Anda dapat menarik langsung daftar bahan dari menu BOM ini setiap kali Anda menginput slip produk masuk. Dan juga, ketika membuat biaya dan melihat keuntungan di modul biaya, program akan menggunakan BOM yang terdaftar sebagai dasar dari penghitungan biaya. Di bagian atas, Anda dapat melihat berbagai tab kategori barang. Anda dapat klik pada tiap tab untuk mendaftarkan BOM untuk tiap kategori, seperti produk akhir atau barang setengah jadi. Klik pada kode barang, atau Anda dapat ke tombol lihat di BOM baru dan klik pada versi dasar. Anda dapat mengecek kode dan nama barang dan juga memastikan prosesnya. Anda juga dapat langsung memasukkan proses jika barang ini belum diinput prosesnya. Dan di bagian bawah, di kode barang, masukkan bahan baku, bahan pembantu, atau barang setengah jadi yang dibutuhkan untuk memproduksi barang ini. Misalnya, barang yang Anda cari tidak muncul padahal sudah didaftarkan, Anda dapat ke stok 1, pengaturan, barang, klik pada barang, dan pastikan untuk kategori barangnya apakah dipilih sebagai bahan mentah, tambahan, produk akhir, atau produk setengah jadi. Dan setelah memasukkan bahan, mohon pastikan jumlah produksi di kolom jumlah manufaktur di bagian atas. Misalnya, jika Anda memproduksi 1 botol 500 ml minuman jus, Anda membutuhkan jeruk 150 gram, dan gula cair sebanyak 10 gram, maka Anda dapat memasukkan angka 1 di kolom jumlah manufaktur dan masukkan jumlah bahan yang dikonsumsi masing-masing. Anda tidak mesti memasukkan angka 1 sebagai hasil produksi. Misalnya, produksi perusahaan Anda biasa memproduksi dalam satu batch sebanyak 500 botol. Anda dapat memasukkan angka 500 di kolom jumlah manufaktur dan masukkan angka jeruk yang digunakan untuk memproduksi 500 botol. Misalnya, untuk jeruk 75.000 gram dan gula 5.000 gram. Dan ketika mendaftarkan BOM, mohon daftarkan secara urut mulai dari barang setengah jadi yang paling awal agar tidak terjadi kesalahan atau miss penginputan, sehingga nantinya dapat menginput slip dengan akurat. Klik simpan. Dan jika jumlah barang yang didaftarkan BOM-nya sangat banyak, Anda dapat menggunakan fitur Web Uploader di bagian bawah untuk upload data massal. Anda juga dapat membuat lebih dari satu versi BOM jika bahan yang digunakan bervariasi sesuai kebutuhan. Misalnya, jeruk yang digunakan menggunakan jenis jeruk yang berbeda in case jeruk yang biasa digunakan sedang out of stock. Arahkan ke tombol lihat di sisi kanan pada kolom BOM baru dan klik beberapa versi. Kemudian klik baru di bagian bawah dan masukkan BOM. Masukkan BOM dan jika jumlah barang yang digunakan banyak, klik function di sebelah kanan barang yang diproduksi dan klik copy BOM. Kemudian masukkan kode barang BOM yang ingin disalin atau yang default. Salin. Dan modifikasi beberapa barang yang dikonsumsi. Dan klik simpan. Jika Anda ingin menggunakan versi multi BOM yang
baru dibuat sebagai default, Anda dapat klik pada beberapa versi dan pada tombol BOM versi BOM yang kedua Anda dapat centang pada bagian default. Dan Anda dapat memeriksa format BOM lewat tombol lihat di sisi kanan. Klik pada langkah proses, dan Anda dapat memeriksa barang setengah jadi dan bahan mentah atau bahan pembantu mana yang digunakan untuk membuat barang tersebut. Dan jika Anda memasukkan angka di bagian jumlah, kemudian terapkan, dan Anda dapat langsung memeriksa jumlah bahan baku dan barang setengah jadi yang dibutuhkan di BOM sesuai dengan jumlah produksi. Dan jika prosesnya adalah barang multiproses, Anda juga dapat klik perluas untuk melihat BOM langkah demi langkah. Dan Anda juga dapat mengedit template daftar di sini. Klik pilihan, pengaturan daftar, dan klik tambahkan untuk menambahkan kolom. Kemudian simpan. Dan kemudian jika Anda klik tombol lihat lagi, terdapat tombol langkah penggunaan. Ini adalah kebalikan dari langkah proses. Di sini Anda dapat melihat barang mana saja yang menggunakan barang ini untuk produksi. Maka dari itu, jika Anda klik pada produk akhir atau barang jadi, layar akan menampilkan tidak ada data. Namun jika Anda ke tab barang setengah jadi atau tab barang mentah, jika Anda klik pada langkah penggunaan, maka Anda dapat melihat data seperti ini. Kemudian jika Anda ke daftar bahan mentah di paling bawah, Anda dapat memeriksa bahan baku yang digunakan untuk produksi barang ini. Di menu daftar BOM, Anda dapat klik cari di bagian kanan atas untuk melakukan pencarian yang lebih detail. Dan Anda juga dapat mengedit tampilan daftar dengan klik pilihan, pengaturan contoh laporan baru, atau klik template yang sudah dibuat. Masukkan nama dan simpan. Di sini Anda dapat menambahkan kolom ke dalam daftar atau menghapus kolom yang tidak diperlukan. Dan klik simpan. Dan setelah mendaftarkan BOM, Anda dapat mengecek BOM di status BOM di sebelah kiri dalam format laporan. Klik cari, dan Anda dapat melihat daftar dari BOM yang Anda buat. Anda juga dapat mengedit template dengan klik pilihan, pengaturan contoh laporan. Dan Anda juga dapat melakukan pencarian dengan memasukkan detail ke layar pencarian seperti misalnya proses, dan lain-lain. Dan terakhir, saya akan menjelaskan menu estimasi BOM, yaitu menu yang memungkinkan Anda menghitung jumlah kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi barang jadi dan setengah jadi berdasarkan BOM. Jika Anda memiliki pesanan penjualan atau perintah kerja yang dibuat sebelumnya, Anda dapat menarik lewat tombol pesanan penjualan atau perintah kerja. Pilih slip dan terapkan. Atau Anda dapat memasukkan kode nama barang di kolom bagian bawah. Masukkan jumlah dan klik kalkulasi. Maka sistem akan menampilkan perhitungan bahan berdasarkan BOM yang diterapkan. Di jendela perhitungan, Anda juga dapat klik pilihan untuk menambahkan atau mengedit template tampilan. Klik tambahkan, dan Anda dapat menambahkan kolom yang Anda inginkan.
Anda dapat menambahkan kolom di tab manufaktur maupun tab dikonsumsi. Dan Anda juga dapat mengatur untuk posisi kolom dengan cara seret dan lepas. Dan Anda juga dapat menghapus kolom dengan klik pada kolom dan klik pada hapus kolom. Dan klik simpan. Maka perubahan akan tercermin pada layar. Dan jika Anda ingin menghitung jumlah yang dibutuhkan dalam satu gudang tertentu, Anda dapat memasukkan lokasi terlebih dahulu, pilih gudang, dan klik kalkulasi. Dan setelah kalkulasi, jumlah stok barang akan menunjukkan jumlah yang digunakan yang tersisa dalam gudang. Di jenis BOM, Anda dapat memilih apakah akan menggunakan semua proses BOM atau hanya langkah satu saja. Dan jika terdapat beberapa barang, Anda dapat memilih apakah akan melihat jumlah perhitungan barang yang dikonsumsinya berdasarkan barang yang diproduksi atau bahan yang dikonsumsi yang sama. Dan jika Anda ingin memilih versi BOM, klik titik 3 di bagian bawah dan centang pada versi BOM, lalu Anda dapat memilih versi BOM mana yang akan digunakan.